Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Kepala Yayasan STI Irada dan juga SMP Plus Jauharul Ma'nun. Dan yang saya hormati para asatidzah STI Irada dan juga SMP Plus Jauharul Ma'nun. Dan tak lupa adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bertemu kembali dengan kajian Islam atau yang disebut dengan kaidah. Pada hari ini saya akan mengutip dari kitab Akhlaqul Banin, yaitu tentang akhlak anak-anak. Saya akan menjelaskan tentang bab adabul manzil, yaitu akhlak di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-awalu yajibu ala waladi ayyura'i al-adaba fi manzilihi. Wajib atas seorang anak untuk memperhatikan adab di dalam rumahnya. Jadi seorang anak wajib memiliki adab meskipun di rumah, tidak hanya di luar. Bi ayah tarima walidayhi wa ikhwani wa akhwati. Dengan menghormati kedua orang tuanya dan saudara-saudara laki-lakinya ataupun kepada saudari perempuannya. Entah itu kepada orang tua, kakak ataupun adik. Wa kullu man fil manzil. Dan semua orang yang ada dalam rumahnya. Entah itu ketika ada saudara datang, paman datang, bibi datang, lagi menjenguk di rumahnya. Wajib bagi seorang anak memiliki adab. Wala ya'mala syai'an, dan tidak melakukan sesuatu yuhdibu ahadan minhum, yang membuat marah salah satu di antara mereka atau bahkan semuanya. Ketika ada saudara datang, kita sambut dengan baik, tidak boleh dengan berkata kasar. Wala yu'anida akhahul kabira, dan tidak membantah saudara yang lebih besar. Wala yukhasima akhahu shahir, serta memusuhi yang lebih kecil darinya. Terkadang kita dimintai tolong oleh kakak kita, banyak dari kita itu membantah karena malas untuk diperintah. Dan ketika kita kepada anak kecil atau pada adik kita, kita seakan semena-mena. Wala yu'dhiru al-khadima, dan tidak menyakiti pembantu. Semisal di rumah kita ada seorang pembantu, meskipun itu kategori orang lain, tapi hendaknya kita memiliki adab kepada pembantu tersebut. Tidak boleh membentak atau hal-hal yang lain, sekiranya yang membuat hati mereka itu sakit. Wa idza la'iba binidhamin, dan jika bermain-main, maka bermain dengan baik. Gurau, seperti contoh gurau, ada batasnya. Tidak boleh melebihi yang tidak wajar. Bi ghairi siyahin wala harakatin la taliku bihi, dengan tanpa berteriak-teriak dan tidak bergerak yang tidak sesuai. La siyama idza kana ahadun fil baiti naiman aw maridun, terutama apabila ada seseorang yang di rumah yang sedang tidur atau sedang sakit. Ketika di rumah kita ada orang sakit, kalau kita mau bermain, kita lihat dulu sekiranya bermain tersebut tidak mengganggu orang yang sakit. Wasani wa ayyuhafidhu ala adawatil manzil,
dan memelihara terhadap alat-alat rumah, tidak merusaknya. Banyak anak kecil yang itu memecahkan gelas yang ada di meja makan. Nah, hati-hati kalau kita berjalan, jangan sampai merusak alat-alat rumah. Atau buat mainan yang sekiranya tidak merusak fasilitas-fasilitas rumah, agar orang tua kita tidak marah pada kita. Fala yaksira al-awani, maka tidaklah bermain alat-alat dapur seperti yang harus dijauhkan kepada anak kecil yang berada di dapur, yaitu alat-alat tajam seperti pisau, gunting, dan lain sebagainya. Hendaknya kita sebagai orang tua itu menjauhkan alat-alat tersebut dari anak-anak kita. Mungkin barangkali anak kita itu tidak tahu cara memakainya dan lain sebagainya. Wala yuhayyira al-abwaba, dan tidak mendobrak pintu. Etika seorang anak membuka pintu apabila di dalam ruangan tersebut ada orang tua, hendaknya tok-tok dahulu, bukan langsung mendobrak, brak. Nah, itu termasuk etika ketika di rumah. Fala yufsidal asjarah, dan tidak merusak pepohonan. Di rumah kita yang ada tanaman-tanamannya, hendaknya kita merawatnya, karena itu termasuk sebagian daripada adab ketika di rumah. Kita sirami, kita rawat, dan kita kasih pupuk dan lain sebagainya. Wa idza kana indahu hirun au dajajun yuqaddimu lahu at-ta'ama wasyaraba wala yu'dihi. Dan apabila ada padanya kucing atau ayam, maka hendaknya ia memberi kepadanya makanan-makanan dan minuman-minuman, dan jangan menyakitinya. Seringkali kucing liar yang ada di sekitar rumah kita, atau ayam bahkan, atau hewan yang lain sebagainya, mampir ke rumah kita. Adab daripada kita adalah memberinya makan, entah itu berupa sisa makanan dari kita sendiri. Kita beri makanan, entah itu secuil, semisal ada kucing lewat, kita beri cuil ikan, memberikannya makan, kemudian memberikannya minum. Itu juga termasuk daripada adab ketika di rumah. Wallahu a'lam bishawab. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.